Ketika mau lulus kuliah saat itu kan COVID, sekitar tahun 2021 kalau nggak 2020-an itu kan waktu COVID itu pulang ke rumah melihat kondisi bisnis yang dikembangkan ini ternyata juga mengalami surut karena nggak bisa kirim keluar kota, pembelian bahan juga susah, orang yang beli pun juga menurun. Oleh karena itu ya saya inisiatif untuk membuka jalan melalui online ini tadi. Kalau kami usaha di sini kan sebenarnya berniat untuk membantu sesama warga ya. Kalau prinsip ayah saya dulu, jangan khawatir nggak makan kalau berbuat baik kan gitu. Intinya itu kalau kita bertakwa, rezeki akan datang dari pintu manapun. Kalau kita memikirkan hanya rugi, kita nggak mau berusaha. Berusaha sedikit takut rugi, berusaha sedikit takut rugi. Ketika kita bertakwa, wujud takwanya itu apa? Wujud takwanya itu ya berusaha untuk bangkit. Nah, ketika kita bangkit, akhirnya Allah ini melihat usaha kita seperti apa, sehingga membantu dari pintu yang tidak disangka-sangka. Meskipun kita banyak rintangan, ya rintangan pasti ada lah. Tapi jangan lihat rintangan itu sebagai penghalang. Anggap rintangan itu sebagai batu loncatan untuk lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin Ahmad. Saya di sini bergerak di bidang pintu minimalis, skalanya masih UMKM, yang berlokasi di Dusun Sambigeneng, Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Awal mula berdirinya produksi pintu minimalis ini berawal dari keinginan yang mana di lingkungan kami juga banyak yang produksi pintu, akan tetapi kami rasa kurang memaksimalkan hasil produksi. Di samping itu, kesejahteraan pegawai juga kurang diperhatikan. Untuk itu kami bertekad untuk mengembangkan pintu minimalis ini ke berbagai penjuru Indonesia dengan menggandeng beberapa pihak, terutama dari pihak perumahan maupun skala lokal di berbagai toko-toko bangunan ataupun yang lain. Untuk proses produksinya sendiri diawali dengan pembelian bahan, yang mana kami sebagian ada yang order langsung ke pabrik dan juga sebagian ada yang dikirim melalui warga lokal. Ya dari kayu mungkin itu yang bisa disuplai dari warga lokal. Tapi sebagian kayu juga kami datangkan dari pabrik gitu. Kalau untuk finishingnya kami ada berbagai macam, mulai dari yang finish paper, kemudian ada yang finish PVC yang ada lapisan plastiknya, kemudian yang paling utama di kami adalah finishing cat, yang mana untuk pembuatannya itu menggunakan cat sintetik dan untuk prosesnya menggunakan spray. Untuk pekerja yang ikut memproduksi pintu minimalis, kami upayakan dari warga sekitar, utamanya anak-anak muda, agar ekonomi dapat berkembang dan juga orang tua tidak khawatir akan keselamatan anaknya kan. Kalau sudah berkeluarga juga nggak khawatir untuk merantau. Kami berusaha untuk membantu lah teman-teman sekitar, warga-warga sekitar
untuk ikut andil dalam pembuatan pintu minimalis ini. Yang mana nanti untuk penghasilannya ya untuk pembagiannya nanti sudah disepakati di awal. Kalau untuk pemasaran, awal mulanya kami ke berbagai perumahan ataupun dari kenalan atau kunjungan ke berbagai distributor maupun toko-toko bangunan. Setelah lambat laun berjalan, akhirnya kami mengenal online. Kami mencoba buka toko di Shopee, Tokopedia, TikTok, dan juga mendaftarkan lokasi di Google Map. Untuk pemasarannya sendiri sudah menjangkau sampai luar pulau juga. Pengiriman juga bisa kami support, dan untuk warga lokal juga masih melayani maupun ecer. Kalau untuk pengiriman paling jauh kami ke Sumatera ya. Tapi untuk yang lainnya juga banyak untuk renovasi-renovasi maupun perumahan yang baru buka. Untuk cerita perjalanan ya, jadinya cerita perjalanan kami ya, kalau di UMKM kan untuk perizinan ya seadanya ya. Kalau perizinan seadanya kami tidak bisa menekan pembeli. Akhirnya kami menggunakan sistem tempo dulunya, yang mana kami harus pakai modal kami dulu, kemudian ketika barang sudah di lokasi baru dilunasi. Akan tetapi ada beberapa kendala. Yang paling utama adalah ketika barang sampai ternyata tidak mendapatkan pelunasan. Itu akhirnya kami rugi beberapa kali, dan itu nggak 1-2 kali ya, kan namanya juga masih proses ya, masih proses untuk mengembangkan. Akhirnya kami memberanikan diri lah untuk kirim 1 truk 2 truk, tapi sayangnya itu tadi karena kami kurang pengalaman lah ya, akhirnya tetap berani pakai tempo, tapi sayangnya ketika barang sampai tidak dilunasi. Nah, itu ada juga dari pembelian bahan ya, namanya juga UMKM ya, nggak semuanya bahan itu kami ambil dari pabrik ya. Ternyata ada beberapa orang yang menawarkan barangnya di kami, tapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh yang pembawa barangnya tadi. Dibilangnya baik-baik, ternyata ketika diterapkan tidak sesuai ya, seperti itulah. Kalau dihitung-hitung rugi ya banyak ruginya, cuma kalau kita mikirnya rugi terus ya kita akhirnya nggak berkembang. Oleh karena itu ya sebenarnya kalau dipikir rugi ya sampai saat ini pun masih belum menutupi kerugian. Kalau kata mas saya ya, mas saya kan ini kerjasama sama mas ya. Itu kalau dikuruskan, umpamanya dibelikan mobil gitu mungkin ya jadi Alphard 4 gitu, mobil Alphard 4 ya. Tapi kalau kita mikirnya hanya di kerugian kita nggak berani nggak berani ambil resiko, nantinya malah takut ya. Ketika takut kan nggak semua orang itu buruk dan nggak semua orang itu baik, jadi ya kita berusaha hati-hati ya. Melalui pengalaman yang tempo seperti itu kan akhirnya kami dapat pengalaman kalau tempo itu kayak gini. Akhirnya kami untuk saat ini menerima orderan itu harus DP dulu, paling enggak ya 50%, nanti pelunasan sebelum barang berangkat kalau keluar kota ya. Ada juga kendala dari pegawai, ada aja lah yang besok kerja sekarang nggak kerja gitu kan, padahal kita udah ada planning buat kirim besok ya kan. Kalau pengurangan pekerja kan berpengaruh ke jumlah produksi seperti itu.
Jadi kalau kami usaha di sini kan sebenarnya berniat untuk membantu sesama warga ya. Kalau prinsip ayah saya dulu, jangan khawatir nggak makan kalau berbuat baik kan gitu. Dan juga ada istilah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajat min haitsu la yahtasib ya. Intinya itu kalau kita bertakwa, rizki akan datang dari pintu manapun. Kalau kita memikirkan hanya rugi, kita nggak mau berusaha. Berusaha sedikit takut rugi, berusaha sedikit takut rugi. Ketika kita bertakwa, wujud takwanya itu apa? Wujud takwanya itu ya berusaha untuk bangkit. Nah, ketika kita bangkit, akhirnya Allah ini melihat usaha kita seperti apa, sehingga membantu dari pintu yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau kita nggak mau berusaha, ya mungkin sampai saat ini udah nggak ada yang di gudang. Soalnya kan dulu pertama ada 1 gudang, terus udah mulai berkembang, itu merambah ke 2 gudang sampai 3 gudang. Lalu ya itu tadi ada kendala masalah penipuan, baik dalam pembelian bahan maupun pengiriman. Nah itu kalau kami mikirnya rugi ya jangan dipikir rugi itu. Kalau bisa itu jangan terlalu banyak mikir untuk usaha, untuk mengembangkan usaha, tapi jangan terlalu menyepelekan. Kuncinya yaitu kalau di kami kan niatnya yang utama itu membantu. Kalau siapapun yang berniat untuk membantu, apalagi di jalan Allah ya, insya Allah nanti pasti ada jalan. Meskipun kita banyak rintangan ya, rintangan pasti ada lah. Tapi jangan lihat rintangan itu sebagai penghalang. Anggap rintangan itu sebagai batu loncatan untuk lebih baik ke depannya. Kalau usaha pintu minimalis sendiri ini kan sebenarnya usahanya ayah ya, ayah saya. Kemudian kalau dulu saya juga mengikuti perjalanan ayah itu mulai dari usaha ternak, pernah ternak lele, ternak kambing, ternak ayam. Nah itu jangka beberapa tahun itu gagal terus. Nah, alhamdulillah di usaha pintu ini awal mulanya emang dari Mas, kakak saya itu udah bisa produksi, dan kemudian ayah saya siap untuk memberi modal, lalu akhirnya berkolaborasi dengan teman-teman yang memang bergerak di bidangnya. Lalu dapat berapa tahun ya, saya masih SMA kalau nggak SMP itu jadinya untuk proses merintis itu ya sampai sekarang masih dikatakan merintis ya. Untuk merintisnya itu pertama ya ayah sama kakak, saya Mas ya. Terus kemudian saya sekolah. Ketika mau lulus kuliah saat itu kan COVID, sekitar tahun 2021 kalau nggak 2020-an. Itu kan waktu COVID itu pulang ke rumah, melihat kondisi bisnis yang dikembangkan ini ternyata juga mengalami surut. Karena nggak bisa kirim keluar kota, pembelian bahan juga susah, orang yang beli pun juga menurun. Di samping itu masih banyak juga penipuan. Ya oleh karena itu ya saya inisiatif untuk membuka jalan melalui online ini tadi. Kalau kuliah saya kan jurusan teknik ya, nggak ada hubungannya sama pemasaran. Nah itu hikmahnya saya di rumah, akhirnya saya belajar lagi tentang pemasaran, belajar tentang toko-toko online, dan juga tentang produknya pintu itu seperti apa. Kalau prospek kerjanya kata ayah saya kan masih bagus ya. Kalau dihitung dari awal berdirinya udah sekitar hampir 15 tahun kami bergerak di bidang pintu minimalis.
untuk info lebih lanjut nanti bisa kunjungi WA kami di 0877 616 07023 atau bisa mengunjungi profil IG kami di pintu.minimalis pakai T ya, minimalis, atau ke TikTok kami juga sama, pintu minimalis Manunggal Jaya. Ini kan untuk produksi kami namanya Manunggal Jaya. Di Tokopedia juga ada pintu minimalis Manunggal Jaya. Shopee juga ada. Kalau di Shopee Manunggal Jaya 30 ID-nya. Ya mungkin itu tadi penjelasan mengenai bisnis yang kami kelola. Semoga teman-teman yang mendengarkan mendapatkan inspirasi maupun hikmah-hikmah dari cerita yang sudah saya sampaikan. Intinya adalah selama kalian masih berusaha, Tuhan pastikan memberikan ya. Di samping itu jangan hanya berusaha menggunakan kemampuan akal, tapi gunakan juga kemampuan spiritual. Ini tapi saya nggak ngajari magic ya. Spiritual itu pendekatan diri kepada orang tua, kepada Tuhan maupun kepada rekan kerja. Itu adalah spirit atau semangat yang kita nggak tahu tumbuhnya itu di mana dan kita nggak tahu munculnya itu dari mana. Ketika suruh juga nggak tahu penyebabnya apa. Itu. Jadi jangan hanya menggunakan akal, pikiran maupun fisik, tapi juga gunakan spiritual. Entah itu dari berdoa maupun memperbaiki hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Mungkin dari itu, mungkin cukup ya. Semoga cerita-cerita tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan semoga membawa hikmah bagi kami dan juga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa share, komen, dan subscribe.